Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati seperti janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga sering ditujukan untuk mencermati keadaan yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga kita tidak salah di hadapan Tuhan dalam menanggapi hal-hal yang terjadi di zaman kita. Dan seperti sore hari ini, saudara, kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga. Pertanyaannya, bagaimana seorang yang sudah menikah secara Kristiani lalu bercerai, kemudian nikah dengan orang lain secara Kristiani dan melayani Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan. Nah, ini bagian yang ketiga kami menjawabnya. Dan di bagian yang lalu sudah kita jawab, kita cermati mengenai arti penting perkawinan khususnya ya, dalam dua bagian yang pertama. Jadi perkawinan itu tidak bisa untuk main-main. Perkawinan itu harus dihargai dan dikuduskan bahkan. Nah, sekarang judulnya renungan kali ini adalah dilarang bercerai. Judulnya dilarang bercerai. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 5. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri, pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan beberapa hal, tapi pada ayat 5 itu khusus mengenai perceraian. Nah, kita baca. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, jadi di sini jelas ya. Istilah di sini disebutkan sama Tuhan Yesus menjadi satu daging. Orang yang sudah menikah itu menjadi satu daging. Dan ini tidak ada di agama lain. Istilah di keyakinan lain tidak ada menyebutkan bahwa orang yang menikah itu menjadi satu daging itu. Hanya di keyakinan Kristiani berdasarkan ucapan Tuhan Yesus ini, dan ini di kitab suci diulangi setahu saya paling tidak 5 kali, saudara.
Ya, istilah satu daging itu diulang-ulang. Kalau di kitab suci diulang-ulang itu berarti ditekankan. Dan di sini Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan orang yang sudah menikah, sudah dipersatukan oleh Tuhan, itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, yang menceraikan itu kan manusia. Baik itu suruhan orang lain, kadang-kadang ada ya anak yang menikah kemudian orang tuanya tidak setuju, lalu suruh menceraikan gitu, yang menyuruh orang tuanya. Lalu ada yang paling banyak adalah perceraian yang oleh yang bersangkutan itu sendiri. Jadi para pelaku itu si suami atau si istri ingin bercerai. Nah, itu kan artinya diceraikan oleh manusia. Ini firman Tuhan berkata tidak boleh diceraikan oleh manusia itu. Jadi kalau ada orang yang memaksa untuk bercerai, kita mengenal loh di seputaran kita ada orang-orang Kristen yang bercerai. Itu bercerai itu hanya secara hukum. Dapat surat cerai dari pengadilan. Tapi kalau dari gereja atau lembaga kerohanian, kalau konsekuen kepada firman Tuhan, tidak akan mengeluarkan surat cerai, saudara. Tapi kalau zaman sekarang saya tidak tahu, karena di zaman modern ini ada banyak gereja, dan ada yang aneh-aneh seperti itu. Kalau ada yang berani mengeluarkan surat perceraian, ya mungkin aja ada. Tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan dan bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau yang sudah melakukan semacam itu, semestinya tidak bisa disebut gereja Kristen atau gereja Kristiani. Ya. Tapi kalau yang konsekuen dengan firman Tuhan, maka orang yang sudah menikah tidak mengenal perceraian. Jadi iman Kristiani tidak mengenal perceraian. Itu saudara ya. Jadi kalau ada orang yang memaksa bercerai itu, lalu pokoknya berpisah karena berbagai sebab. Sebabnya kadang-kadang ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Nah, itu hanya bercerai tidak menjadi satu rumah. Atau dapat, sekali lagi, dapat surat, tapi surat cerai dari pengadilan secara hukum duniawi. Tapi kalau secara kerohanian tidak ada perceraian. Jadi orang yang sudah pernah menikah itu selamanya akan menjadi suami istri. Walaupun mereka tidak menjadi satu rumah atau bahkan bermusuhan sekalipun, mereka itu di hadapan Tuhan adalah suami istri. Itu kalau kita konsekuen kepada firman Tuhan. Nah, karena itu ini mulai jawaban kepada Ibu Endah Trilestari. Bagaimana kalau orang sudah menikah secara Kristiani, kemudian bercerai, lalu menikah lagi, bahkan melayani, ya itu sudah bisa kita lihat sekarang, ya tidak alkitabiah, begitu aja. Nah itu. Nah, tapi tidak serta-merta jawabannya seperti itu. Nanti kita akan melanjutkan lagi. Ini bagian ketiga ya dari iya benar, bagian yang ketiga, ya benar, bagian yang ketiga dari jawaban kami kepada Ibu Endah. Nanti masih ada bagian yang keempat. Jadi kali ini nilai yang saya ketengahkan lebih dulu, ya di bagian ini singkat dulu. Perkawinan Kristiani tidak mengenal perceraian. Kalau ada orang Kristen yang memaksa berpisah, maka secara hukum bisa, tetapi secara kerohanian tidak dapat bercerai. Seperti itu. Ya. Saya ulangi, perkawinan Kristiani tidak mengenal perceraian. Kalau ada orang Kristen yang memaksa berpisah, maka secara hukum bisa, tetapi secara kerohanian tidak dapat bercerai. Tuhan dipuji. Nah, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami beritahukan bahwa doa malam berupa perenungan akan firman Tuhan dan menjawab pertanyaan ini diadakan setiap hari, yaitu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara, hari Senin sampai Sabtu. Ada juga doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Tapi kalau yang doa pagi temanya berbeda dan lebih rinci, lebih panjang waktunya. Saudara yang setia mengikuti doa pagi akan menyelesaikan merenungkan seluruh isi Alkitab bersama dengan kami dan tim di sini sampai kitab Wahyu selesai. Puji Tuhan. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih kepada yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.